Hai semuanya, Hai. kami dari kelompok 6 kelas B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang partisipasi politik. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi partisipasi politik. Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif di dalam kehidupan politik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan partisipasi politik di negara demokrasi. Pola partisipasi menurut Mibrat dan Goel memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika Serikat dapat dibagikan dalam 3 kategori, yaitu kategori yang pertama, pemain atau gladiators. Persentasinya 5-7% populasi. Yang kedua, penonton atau spectators. Persentasinya mencapai 60%. Ketiga, apatis atau apatage. Persentasinya mencapai 33%. Kemudian yang kedua, pola partisipasi menurut Roth dan Frank L. Wilson. Menurut Roth dan Frank L. Wilson, aktivis atau pejabat publik atau calon pejabat publik biasa disebut juga sebagai fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan. Yang kedua, partisipan. Orang yang bekerja, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok, partisipasi aktif dalam kelompok. Yang ketiga, penonton atau onlookers. Orang-orang yang menghadiri rally-rally politik yang keanggotanya dalam kelompok kepentingan. Yang keempat, apolitis atau apoliticals. Apoliticals tidak berminat pada politik. Oke, selanjutnya partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Negara-negara otoriter yang sudah mapan menghadapi dilema bagaimana memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang dianggap mutlak diperlukan untuk tercapainya masyarakat yang didambakan. Partisipasi politik di negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom artinya lahir dari diri mereka sendiri. Jalan terbaik mengatasi krisis partisipasi adalah peningkatan inkremental dan bertahap seperti yang dilakukan Inggris pada abad ke-19. Oke, baik, selanjutnya itu adalah tentang partisipasi politik melalui New Social Movement. New Social Movement sendiri baru dikenal pada tahun 1960. Gerakan ini sangat dinamis dan berkembang pesat karena kondisinya saat itu negara-negara di Eropa Timur ingin melepaskan diri dari otoritarisme menuju demokrasi. Maka gerakan ini fokus pada bidang-bidang di luar kepentingan material yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis kelompok partisipasi politik. Karena beragamnya kelompok-kelompok kepentingan ini, Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku Comparative Politics Today membagi kelompok kepentingan dalam 4 kategori, yaitu kelompok anomi. Yang kedua, kelompok non-asosiasional. Ketiga, kelompok institusional. Yang keempat ada kelompok asosiasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari partisipasi politik. Contoh kasus yang kami ambil di sini yaitu politik uang menjadi salah satu kendala dalam partisipasi politik perempuan. Masalah dan tantangan dalam politik salah satunya adalah praktisme masyarakat yang sangat kuat tentang politik uang. Muhammad Amir Nasriruddin menyampaikan bahwa Baswalu sejak tahun 2018 sudah menginisiasi desa anti politik uang. Ada 4 prasyarat untuk membangun desa anti politik uang. Yang pertama, ada komunitas atau masyarakat sipil. Kedua, desa atau kelurahan yang mempunyai pengalaman lurahnya tanpa terpilih menjadi suatu politik uang. Yang ketiga, perangkat desa paling bawah yaitu RT atau RW mempunyai komitmen untuk melakukan gerakan anti politik uang. Dan yang terakhir, ada masyarakat yang mempunyai pengetahuan bahwa politik uang itu akan meracuni demokrasi. Budi Santoso dari Kesbangpol Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa partisipasi politik perempuan ada kendala di berbagai hal. Yang pertama,
Meskipun sistem dan peraturan perundang-undangan sudah jelas, mungkin implementasinya yang masih perlu dioptimalkan dalam rangka identifikasi atau perekrutan ke arah perempuan yang lebih baik. Yang kedua, pelaksanaan yang dipengaruhi berbagai hal, di antaranya yang sangat menonjol adalah money politik atau politik uang dan persepsi terhadap politik. Menurut Wawan, ada 3 strategi dalam penguatan perempuan. Yang pertama, fokus pada ranah partisipasi yang belum optimal. Yang kedua, pendekatan sosialisasi berdasarkan kategori pemilih. Dan yang ketiga, memperluas ruang kerjasama dengan banyak pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akan menutup pantun ini. Aduh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Presentasi ini kami akan tutup dengan satu pantun. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, Cakep. kami tutup presentasi dengan salam. Bye.